Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Susu, lebih baik keluarga Yuemu tidak ikut campur dalam urusan kami dengan anak ini, jika tidak maka akan membuat keluarga Yuemu gelisah. Pria berjubah hitam itu juga berkata dengan sungguh-sungguh, karena dia berada di puncak bintang 4-nya. Melawan kaisar kekuatan, saat sosok kekar ini muncul di depannya, dia juga merasakan sesuatu yang salah. Hanya ada satu kemungkinan dalam situasi ini. Pria paruh baya kekar di depannya hanya lebih kuat darinya. Ini tidak terlalu merepotkan. Yuyu juga jatuh ke sisi Xiaoyan, dan kemudian meletakkan telapak tangannya yang besar di bahu Xiaoyan. Dengan kekuatan Yuyu, dia secara alami merasa bahwa Xiaoyan terluka saat ini, meskipun itu tidak dihitung. Itu serius, tetapi juga mencapai tempat di mana lampu itu habis, dan kemudian kekuatan yang agung dan lembut mengairi tubuh Xiaoyan, mencoba memperbaiki beberapa luka Xiaoyan. Dalam pertempuran dengan Wu Huan, tidak ada banyak energi dendam yang tersisa di tubuh, dan kemudian dalam pertempuran dengan pria berjubah hitam, satu-satunya energi dendam yang tersisa dikonsumsi. Merasakan kekuatan lembut yang tiba-tiba ini, Xiaoyan juga mengklik Yueyu dengan pengertian. Mengangguk. Oh, kamu benar-benar luar biasa. Kamu telah dipromosikan ke puncak Dou di bintang 3, hanya dalam beberapa hari. Jika gadis di keluargaku ini memiliki setengah dari kecepatan kultivasimu, itu akan bagus. Yuyu singkat menghubungi Xiao. Yan Hou juga terkejut dan berkata, Anda harus tahu bahwa setiap tingkat pembangkit tenaga listrik Dou membutuhkan kekuatan besar sebagai dukungan. Xiao yang menerobos ke puncak bintang 3 Dou di dalam waktu singkat setengah bulan, dia seharusnya mendapatkan kekayaan besar di reruntuhan itu. Jika tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk maju dalam waktu sesingkat itu karena bakat dan kecerdasannya. Xiao Yan, kamu baik-baik saja? Yueru memelototi ayahnya dengan sengit saat dia banyak berbicara, dan kemudian berjalan lurus di depan Xiao Yan, melihat luka besar dan kecil di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dengan sedih. Tidak apa-apa. Xiao Yan juga bisa melihat bahwa Yueru memiliki beberapa motif tersembunyi, tapi sekarang jelas bukan tentang ini. Orang-orang berjubah hitam masih ada di sana, dan kekuatan klan jiwa seharusnya tidak kecil. Xiao Yan jelas tidak ingin mereka mengunjungi keluarga Yu. Air berlumpur ini. Jangan khawatir, karena kamu telah menyembuhkan ayahku, maka kamu adalah dermawan abadi keluarga Yu kami, dan ayahku ada di sini. Yuru sepertinya melihat kekhawatiran Xiaoyan, dan kemudian berkata, anak ini mau tidak mau membalas dendam, karena telah menyakiti Wu Huan. Jika keluarga Yuemu bersikeras untuk melindunginya, maka konsekuensinya. Pria berjubah hitam itu mencibir, dan maksudnya jelas. Hei, saya sudah lama mendengar bahwa Wu Huan, putra Wu Cheng yang bangga, memiliki karakter yang harus dilaporkan, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada kerusakan dalam pertempuran. Mengapa Anda membawa Wu Cheng keluar lagi? Saya benar-benar berpikir bahwa keluarga King Cheng Yu saya takut. Yuyu juga berbicara perlahan, dan Doki yang agung juga meledak, jelas Curan tidak takut. Bahkan jika dia diangkat keluar dari Wu Cheng, dia tidak bisa menekan keluarga Yu. Pria berjubah hitam itu juga mengutuk ke dalam, dan kemudian membantu Wu Huan, yang terluka parah dan sekarat. Setelah berpikir beberapa saat, dia ingin melarikan diri. Lagi pula, jika tubuh Wu Huan yang terluka parah tidak dirawat tepat waktu, kemungkinan besar ada sesuatu yang tertinggal, dan jelas sangat sulit baginya untuk melakukan apapun terhadapnya. Kepala keluarga Yu hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri.
Saya harap keluarga Yu Anda tidak menyesali perilaku bodoh hari ini. Pria berjubah hitam itu berubah menjadi cahaya gelap dan menghilang. Bang bang bang. Ketika Yueyu mendengar kata-kata itu, dia juga melambaikan tangannya, dan angin kencang yang mengerikan mengikuti. Karena itu masalahnya, ayo pergi juga. Dengan gerakan sebesar itu, seharusnya ada banyak orang yang datang untuk memeriksanya. Yuyu juga memandang Yuru dan Xiao Yan dengan ramah. Wah, terima kasih senior. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh terima kasih kepada Yuyu. Xiao Yan juga jelas bahwa meskipun dia membantu Yuyu untuk membuang racun sebelumnya, jika bukan karena bantuan Yuru dan ayahnya hari ini, dia akan lebih beruntung daripada beruntung. Kebaikan semacam ini, karena karakter Xiao Yan, tidak bisa tidak merasa sedikit tersentuh. Hehe, setelah bertahun-tahun, tidak banyak orang yang bisa begitu peduli dengan gadisku. Yuyu juga melihat pria berjubah hitam yang telah melarikan diri dan tidak mengejar terlalu banyak dan kembali bercanda dengan Xiao. Jalan. Ayah. Yurudai menatap ayahnya dengan mata sedikit berkerut, jelas mengeluh. Oke, aku tidak akan mengatakannya lagi. Yuyu jelas diyakinkan oleh perilaku seperti putri kecilnya. Xiao Yan juga tidak mudah menjawab, jadi dia hanya bisa tersenyum untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tapi dia bisa melihat bahwa Yuyu, sang ayah, sangat menyayangi Yuru. Xiao Yan telah mengalami cedera yang sangat serius, ayo kembali dulu. Yuru juga membantu Xiao Yan, dan kemudian bibirnya sedikit terbuka. Meskipun Xiao Yan sibuk menolak, kelemahan di tubuhnya menyebar ke seluruh tubuhnya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Kalau begitu ayo pergi. Yuyu tidak bisa menahan putrinya, jadi dia mengikuti. Xiao Yan ini bukan hanya seorang alkemis yang setinggi pangkat pertama kaisar, tapi kekuatan tempurnya tidak lemah sama sekali. Dia sebenarnya bisa mengalahkan Wu Huan seperti ini sendirian. Kalau bukan karena jubah hitamnya, mungkin Wu Huan ini akan mati di tahun anak ini ada di tangannya. Lumayan. Melihat sosok mereka berdua pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri di tempat jubah hitam tadi menghilang. Ketiganya berubah menjadi 3 meteor, meninggalkan kedalaman pegunungan binatang iblis, dan menuju rumah keluarga Yu. Mereka bertiga baru saja pergi di kaki depan, dan baru saja Xiao Yan dan yang lainnya bertarung di kedalaman pegunungan binatang iblis, dan beberapa orang datang dari kaki belakang. Melihat pertempuran Qi, itu seharusnya seni bela diri Wucheng. Tetapi untuk dapat mengalahkan seni bela diri ini seperti ini, saya tidak tahu dari mana kejeniusan kejahatan keluar. Sosok lemah memandang masih pemandangan yang belum selesai di udara, denda merah membara yang benar-benar hilang mempraktikkan Dao. Di pundak sosok yang lemah, seekor elang dengan aura garang berdiri dengan mengesankan Wewem Tlovel. Yang aneh adalah elang ini sebenarnya memiliki 3 mata. Sudah lama sejak penguasa kota 10.000 binatang, bagaimana kamu bisa sampai ke kedalaman pegunungan binatang iblis hari ini? Seorang pria berkepala botak juga berkata dengan mengesankan. Hehe, Tuan Kota MU sudah lama tidak melihatmu. Bukankah kamu juga di sini? Sosok lemah itu berkata kepada pria botak itu. Apakah ada keuntungan? Kepala botak itu juga mencari jalan keluar. Ayo pergi, tidak ada seorang pun di sini. Setelah sosok lemah selesai berbicara, elang di pundaknya tiba-tiba membuat kicau keras, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali, dan sosok lemah itu melompat dan berdiri di atasnya, menjauh dari sana, ke kedalaman pegunungan binatang iblis. 11ZC. Aku benar-benar tidak tahu di mana orang-orang bertarung di sini. Pertempuran seperti itu benar-benar tidak kecil. Setelah berbicara,
Kepala botak menangkap bau api di udara. Ini adalah meraih telapak tangannya dari udara tipis. Nyala api samar yang tersisa di udara muncul dari udara tipis di tangan si kepala botak. Juga mencoba mengingat sesuatu. Bajingan kecil, akhirnya aku menemukanmu. Dengan pegangan telapak tangan yang berat, nyala api yang samar dihancurkan. Kepala botak itu menatap dengan kesal ke tempat dia bertarung sebelumnya, dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri, bajingan kecil, kamu memukuli putraku dengan sangat buruk sehingga kekuatanmu mandek. Jika kamu membiarkan aku menemukanmu, kali ini aku harus membiarkannya. Pergi. Kamu lebih baik mati. Setelah kepala botak selesai berbicara, dia buru-buru menghilang ke kedalaman pegunungan binatang iblis ini, seolah-olah dia punya beberapa rencana. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.